Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NIM 0142S1A0200042. Saya mahasiswa program studi administrasi pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa, MPD. Baik, yang pertama yaitu pengertian analisis aliran kerja. Mengidentifikasi secara jelas tentang berbagai keluaran pekerjaan, menentukan berbagai standar kualitas dan kuantitas bagi keluaran tersebut, serta menganalisis berbagai proses dan masukan yang diperlukan agar dapat menghasilkan keluaran yang memenuhi standar-standar kualitas. Selanjutnya yaitu tujuan analisis dalam aliran kerja. Menyediakan sarana bagi manajer untuk memahami seluruh tugas yang diperlukan agar dapat menghasilkan sejumlah produk yang berkualitas tinggi dan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugasnya. Baik, selanjutnya, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Selanjutnya yaitu dimensi struktur organisasi. Dalam dimensi struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sentralisasi, yaitu mengacu pada tingkat di mana wewenang dalam pengambilan keputusan berada pada bagian puncak dari bagian organisasi kepada seluruh tingkat yang lebih rendah atau bawahan. Yang kedua, departementalisasi, yaitu mengacu pada tingkat di mana unit-unit kerja dikelompokkan berdasarkan persamaan fungsi atau aliran kerja. Selanjutnya, bentuk struktural dari struktur organisasi. Bentuk struktural dari struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, struktur fungsional, dan yang kedua, struktur divisi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari struktur fungsional. Kelebihannya yaitu yang pertama, profesionalisme atau keahlian yang lebih. Karena setiap manajemen hanya menangani satu bidang saja, sehingga memunculkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang kedua, perusahaan lebih produktif. Dengan struktur kerja yang baik menyebabkan para pekerja bekerja dengan giat guna mencapai hasil yang baik. Yang ketiga, memunculkan inovasi. Begitu banyak orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing, menimbulkan kreativitas, ide-ide, serta inovasi, sehingga perusahaan tidak berjalan di tempat, dan varietas kerja pun makin beragam. Kelemahannya yaitu yang pertama, karena banyak orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide di masing-masing bidang yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Dan yang kedua, sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi, serta ilmuwan-ilmuwan di masing-masing bidang, sehingga harus merekrut dewan pengawasan di tiap bidang. Selanjutnya yaitu struktur organisasi divisional, mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan struktur organisasi divisional antara lain yang pertama, koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan. Dan yang ketiga, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan. Sedangkan kekurangan struktur organisasi divisional antara lain yaitu yang pertama, mengakibatkan turunnya komunikasi antar spesialisasi fungsional, dan yang kedua, sangat potensial untuk menimbulkan persaingan antar divisi, dan yang ketiga, pendelegasian yang besar dapat menimbulkan masalah. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.